Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Marilah kita menyempatkan waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak Ilahi yang Maha Agung, Engkau telah mempersembahkan nada pujian kepada Allah di bumi. Melalui hati-Mu yang Maha Kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh, aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaan, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladan Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman terkasih, pernahkah kalian merasa seperti dalam kebingungan yang besar, seolah-olah ada teka-teki hidup yang sulit dipecahkan? Ya, seperti saat kamu menghadapi pelajaran yang terasa rumit di sekolah, atau ketika kamu menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tak masuk akal terjadi dalam hidupmu. Bayangkan, murid-murid Yesus juga merasakannya. Mereka melihat tindakan-tindakan luar biasa yang dilakukan Yesus, seperti mujizat-mujizat dan ajaran-ajaran yang menakjubkan. Namun, ketika Yesus berbicara tentang penderitaan yang Dia sendiri akan alami, mereka bingung. Mungkin mereka bertanya dalam hati, mengapa anak manusia yang begitu hebat dan penuh kuasa harus diserahkan kepada manusia? Kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus tidak selalu mudah dipahami. Kadang-kadang kita akan menghadapi hal-hal yang sulit dan penuh penderitaan. Yesus sendiri mengalami penderitaan besar saat disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Namun, di balik penderitaan itu, ada rencana besar Allah yang melibatkan keselamatan kita. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Marilah belajar untuk memiliki iman yang kuat dalam situasi-situasi sulit. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa sesuatu terjadi. Kita dapat percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Namun, kita tidak perlu takut, karena Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Ingatlah, kita mungkin tidak mengerti mengapa kita harus mengalami penderitaan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dalam setiap langkah perjalanan itu. Marilah kita merefleksi. Bagaimana kita merespon ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau tidak kita mengerti? Apakah kita bersedia mendengarkan dan mencoba memahami rencana Allah dalam hidup kita? Meskipun terkadang itu mungkin sulit. Tuhan, bantu kami untuk mendengarkan dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami.
bahkan ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang sulit atau tidak kita mengerti sepenuhnya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini.